Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alhu, dan jadikanlah ia, ay al-madhkuri, yaitu yang telah disebutkan, adalah minjarul qanaati, alu qanaah, yaitu minal qanaati wa ma qablaha, fi qidrit tuqa, fi qidrin, di dalam panci, hasil tumbuknya tadi masukkanlah ke dalam panci, nama pancinya at-tuqa, pancinya namanya taqwa. Qala Abu Abdillahi Ar-Ruzabidi, berkata Imam Abu Abdillah Ar-Ruzabidi, at-taqwa mujanibatun ma yub'iduka 'anillahi. Takwa itu adalah mujanibatun, menjauhi, ma apa-apa, yub'iduka, yang menjadikan sebab kamu jauh, anillahi, dari sisi Allah. Wa qala Ibnu Atha'in, littuqa zahirun wa batinun. Berkata Imam Ibnu Atha', takwa itu macamnya ada dua, yaitu takwa zahir dan takwa batin. Wa zahiruhu, maka takwa zahir, muhafadhatul hududi, yaitu memelihara batas-batas atau aturan-aturan agama. Wa batinuhu, dan takwa batin adalah an-niyatu wal ikhlasu, yaitu niat yang benar dan pekerjaan yang ikhlas. Kalau sudah dimasukkan ke dalam panci takwa, wasubba alaihi, dan tuangkan di dalamnya, ay al-majmu'u minat tuqa wa ma qablaha, yakni kumpulan dari yang ada dalam panci, wa ma qablaha, dan apa-apa yang ada sebelumnya, ma'ul haya'i, yaitu air malu. Dituangkan, itu hasil tumbukan akar-akaran, terus dituangkan dalam kidir takwa, lalu ditambahi air malu. Wa qala al-Junaidi, berkata Imam Junaidi, al-haya'u halatun tansha'u min ru'yatil nighami wa ru'yatut taqsiri. Haya itu adalah halatun, keadaan, tansya'u, yang muncul, min ru'yatin nighami, dari pandangan yang kurang, wa ru'yatut taqsiri, wa ru'yatit taqsiri, dan pandangan yang lalai. Wa qala Dhunnun al-Misri, al-haya'u wujudul haibati fil qalbi ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbika. Berkata Imam Dhunnun al-Misri, haya itu, malu itu adalah wujudnya kehebatan dalam hati, ma'a wahsyati ma sabaqa minka, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Wa ghlihi, kalau sudah dituang di panci takwa, disiram air haya, wa ghlihi, dan rebuslah ia, ay ighlima fil khidri minal ma'i wa ma ma'ahu, yaitu rebus yang ada dalam panci tadi, ya, berupa air dan campuran tadi, ya, akar-akaran, yaitu akar malu dan akar apa kemarin tuh, ya. Ya. Akar-akaran apa kemarin tuh, ya. Akar malu sama akar, ya, yang buat obat, ya. Sesudah direbus, yang buat bakar apa? Apinya apa? Tungku pengapiannya, kompornya, binaril mahabbati, dengan api mahabbah, dengan api kecintaan kepada Allah. Qala Abu Yazid al-Bustami,
Berkata Imam Abu Yazid Al-Bustami, al-mahabbatu istiqlalul kasiri min nafsika wastiksarul qalili min habibika. Mahabbah adalah membebaskannya yang banyak dari dirimu dan membanyakkannya yang sedikit dari yang kamu cintai, atau memandang banyak yang ada pada dirimu dan memandang dan memperbanyak dari yang kecil atas habibika, atas yang dicintaimu. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurashi, berkata Imam Abu Abdullah Al-Qurashi, haqiqatul mahabbati antahabba kullaka liman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Hakikat mahabbah adalah antahabba, hendaknya atau bahwasanya kamu memberi kullaka yang ada pada dirimu, semua yang ada pada dirimu, liman ahbabta, kepada orang yang kamu cintai, diberikan seluruhnya. Fala yabqa, maka tidak tersisa laka bagimu, minka, daripadamu, syai'un, sedikit pun. Waj'alhu, dan jadikanlah ia ay al mahabbatu, yaitu api mahabbah, wa ma yughla biha, dan apa-apa yang direbus padanya, fi qadahi syukri. Kalau sudah matang itu air obat, tuangkan fi qadahi syukri, dalam gelas syukur. Gelasnya mereknya syukur. Apa itu syukur? Wa huwa al-i'tirafu bi ni'matil mun'imi, yaitu pengakuan terhadap kenikmatan yang diberikan oleh sang pemberi nikmat, ala wajhil khudu'i, atas dasar tunduk atau patuh. Wa rawihhu, dan ademkan tuangan air panas tadi, air rebusan yang panas tadi. Rawihhu, ademkan ia, ay ma fil qadahi, yaitu air mahabbah, air obat tadi yang ada dalam gelas. Dengan apa? Bimir wahatir rojai, ademkan dengan kipasnya mereknya roja, kipasnya mereknya harapan, berharap kepada Allah. Qala Abu Abdullah bin Khafifin, berkata Imam Abdullah bin Khafif, ar-raja'u, roja adalah istibsyaru biwujudi fadlihi ta'ala. Istibsyaru, perasaan gembira, biwujudi fadlihi ta'ala, atas wujud keutamaan Allah Ta'ala. Waqila, dan dikatakan huwa, raja adalah an-nadharu ila sa'ati rahmatillahi ta'ala, yaitu memandang kepada keluasan rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau sudah adem, washrabhu ay ma fil ina'i, minumlah itu air, yaitu air yang ada di dalam gelas. Dengan apa mengambil minumnya? Pelan-pelan ngambil minumnya, yaitu bimil aqatil hamdi, dengan sendok mereknya pujian. Sendoknya mereknya alhamdu, ay as-sana'i, yakni pujian, alallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ma'at ta'zimi, dengan mengagungkan, lahu, kepadanya, yakni kepada Allah. Wal mil'aqatu, dan kalimat mil'aqah bikasril mimi wa sukunil lami wa fathil aini. Mil'aqah, kasrah mimnya, sukun lamnya, dan fathah ainnya, mil'aqatu. Wa yuqalu, dan dikatakan bukan mil'aqah tapi
mi'laqah. Sendok itu bahasa Arabnya mil'aqah, tapi ada yang menyebutnya mi'laqah. Ada mil'aqah, ada mi'laqah. Mil'aqah sendok makan, sendok besar. Mi'laqah sendok kecil, sendok gula. Bikasril mimi dengan kasrah mimnya, wa sukunil aini dan sukun ainnya, wa fathil lami dan fathah lamnya. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in fa'alta dzalika, apabila engkau telah melakukan hal itu, ay al madhkura kullahu minal asyarati, yaitu yang telah disebutkan seluruhnya dari 10 proses membuat obat ya, yang bisa menyembuhkan penyakit senang berbuat dosa sama penyakit tidak ikhlas ya. Kemarin kan begitu tuh ya, minta obat yang bisa menyembuhkan senang dosa sama penyakit hati. Kalau kamu sudah meminumnya, fa innaka in fa'alta, apabila kamu telah melakukannya, dzalika akan hal itu, ay al madhkura kullahu minal asyarati, yaitu yang tersebutkan seluruhnya dari 10 proses, fa innahu yanfa'uka min kulli da'in wa bala'in fid dunya wal akhirati. Maka sesungguhnya itu semua memberi manfaat kepadamu dari tiap-tiap penyakit dan tiap-tiap ujian yang ada di dunia sampai di negeri akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hati itu ada yang sehat, ada yang kena penyakit. Hati sehat melahirkan ibadah yang bagus. Hati yang penyakitan melahirkan ibadah yang jelek. Hati yang mati tidak ada kelahiran ibadah. Saya kasih tamsil contoh. Orang nanam padi di sawah, pada posisi sawah yang sama, jenis varietas padinya sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, dirawat dengan rawatan yang sama, hasilnya sama apa beda? Hasilnya sama apa beda? Beda ya. Ada yang ditanam, tumbuh, tinggal menunggu buah, mati gara-gara digerogotin tikus. Itu satu, berarti mati ya. Ada yang tumbuh berbuah tapi buahnya gabuk alias tidak ada isi. Ada buahnya ya, tapi nggak ada isinya. Kopong, gabuk, apa maning, apa naik ya, apalagi ya, kosong. Maka padi di sawah yang gabuk nunduk apa enggak? Nunduk apa ngacung? Ngacung, nyerongot. Kenapa ngacung nyerongot? Sebab langka isine. Ya. Tak aya isina. Ya, ora ono isi, nggak ada isinya. Nggak ada isinya itu padi. Emang namanya padi, tapi nggak ada isinya. Kenapa itu padi nggak ada isinya? Nah, kenapa itu padi nggak ada isinya? Kira-kira sebabnya apa? Dimakan makan hama. Iya. Makan hama namanya wereng. Padahal disemprot ya, rumputnya dicabut-cabutin, terus dirawat, tapi hasilnya
nggak ada isinya. Nah itu ibarat hati adalah hati yang kena penyakit. Penyakitnya werem. Yang ketiga, itu padi ditanam subur, ya. Tumbuhnya subur, terus anakannya banyak, padinya dambiak, isinya penuh. Kalau orang Jawa, orang kampung saya, isinya aos, ya. Aos itu berisi, ya. Aos, mentes, apalagi itu, ya. Ya. Mener-mener, ya. Nah, semakin berisi semakin nunduk. Tambah isi tambah nunduk. Nah, itu namanya hati yang sehat. Nah, hati yang sehat. Orang punya hati juga begitu. Oleh Allah kita ditanam di bumi yang sama. Sebut aja bumi kita sekarang ini bumi Palmerah Pasar Sore, ya kan? Terus dipupuk dengan pupuk yang sama. Model kita makanannya sama, nasi, lauk pauk sayur sama tempe. Udah paling pokok dah tuh. Ya. Ya. Lauk pauknya bisa oseng-oseng, bisa apa Pak? Megono, orek, ya. Ya. Tahu sumpel, ya. Iya. Ya emang kelas kita begitu. Ya. Ayo tiap hari kan kita makannya begitu. Berarti dipupuk dengan jenis pupuk yang sama. Varietas bibitnya sama, ya. Ya di sekitar kita yang nggak jauh-jauh, Betawi, Jawa, Sunda, ya, Padang, ya, itu kan varietas bibit yang sama. Ya, ditanam di tanah yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama. Tapi hasilnya jadinya sama apa beda? Beda. Ya. Ada yang jalannya nggak ke masjid, tapi ke tempat ibadah yang lain. Imannya mati. Ya. Jalannya tidak ke masjid. Jalanannya ke diskotek, ya, jalanannya ke night club, ya. Jalanannya tidak tempat ibadah kepada Allah, tapi tempat kumpulnya jangan melototin saya loh ya. Bilang ngomong setan gitu melototin saya, emang saya setan. Tempat kumpulannya setan. Berarti ini orang imannya mati. Tumbuh sebagaimana mestinya pohon padi, tapi belum sampai berbuah, mati karena dimakan tikus. Tuh imannya dimakan setan. Jadi ya lagunya lagu setan, ya. Mabok, sempoyongan, ya. Omongannya omongan setan, ya. Omongan setan bagaimana tuh? Saya nggak bisa niruin tuh karena bukan setan. Kelakuannya kelakuan setan. Nah itu deh, sekitar itu deh. Nah berarti dia tandanya ibarat padi mati sebelum berbuah. Yang kedua, dia baik, ya sholat jamaah, ya sedekah, ya berbuat kebaikan, tapi kebaikannya itu tidak karena Allah. Ya. Ngisi kotak amal Jumat, ya 50.000 digelar dulu duitnya, seret, ya. Dikebutin, sit, gitu. Biar kanan kirinya tahu, ya. Mana dieleng-eleng lagi pakai ngomong asli apa palsu ya, gitu. Baru dimasukin. Ada nggak yang begitu? Kali aja ada, gitu, kali ada. Gitu. Ya nggak ada lah, orang sini mana ada yang begitu. Orang pada ngaji masa begitu, orang amal ya. Ya
Itu yang begitu orang amal tapi tidak ngaji. Santunan yatim, anak yatim berapa puluh dibawa, dikumpulin, ya. Terus dibuat podium, mimbar, naikin ke mimbar, disoting, dipoto, ya. Ya. Terus misalnya diajak zikir bareng, zikirnya pakai nangis-nangis di depan kamera. Ya, ini umpamanya ada yang model begitu. Berarti apa itu niatnya? Pamer pamer, ya. Baru segitu udah pamer lu. Pamer itu, pamer, ya. Giliran datang paling duluan ke masjid, ya, dia yang buka pintu masjid, yang nyalain lampu masjid, ya, yang nyetel speaker, yang nyalain kipas angin, ya. Sombong dia, ya. Ini saya ini, ya. Ini masjid hidup karena saya. Nah, kalau nggak karena saya, sepi. Subuh kagak ada orang. Nah, subuh nggak bakal ada orang sepotong. Orang sepotong kalau datangnya orang pada kabur. Orang ya utuh satu. Nah, berarti dia beramal baik, niatnya ria, pamer, sombong. Nah itu namanya padi dimakan hama merem. Tuh, nih ngaji memang kudu cari gambaran-gambaran begini biar gampang dipaham. Ya. Itu padi kalau nggak ada isinya ngacung. Lihat coba, orang yang ibadahnya sombong, ngacung nggak dia? Ngacung, gua. Kalau nggak gua maka nggak ada jadi itu. Ngacung dia, ngacung dia. Ya Allah, ada yang begitu. Dikit-dikit gua, dikit-dikit gua. Ya, sono-sono kali yang ada begitu. Ya, belok sinian dikit, balik lagi kemari. Ngaji kan ngajarin kita, ngingetin kita. Ya kalau kesenggol ya jangan marah. Namanya orang sakit kalau minum obat kan udah sakit meriang, suruh minum obat, obatnya pahit. Ya biar pahit kudu ditelen supaya meriangnya sembuh. Nah, kita kalau ada penyakit hati yang model-model begini nih kita lagi diobatin. Ya, termasuk saya itu, bukan cuman yang denger doang. Ya. Kalau ada penyakit-penyakit begini berarti sedang diobati. Kita punya penyakit, kita punya hati ada penyakitnya. Nah, maka ngacung dia, iya, ngacung, iya, iya, pasti tolak pinggang, ya, muka nggak ke bawah, ke atas, itu. Nah, itu berarti amalnya kosong karena hatinya kotor oleh penyakit. Yang tulus, yang ikhlas, ya, hati yang bagus, ya, tumbuh di bumi yang bagus, hasilnya bagus, makin berisi makin merunduk, ya. Makin bertambah ibadah makin khusyuk, makin bertambah dalam beramal makin ikhlas, terus begitu. Ada orang ngalem kayak, ada orang nggak ngalem kayak, jalan aja dia dalam kebaikan. Azan kita kebetulan bagus. Ada orang ngalem, azan itu bagus ini. Emang gue pikirin, udah gitu doang. Nggak ada yang ngalem. Orang niatnya karena Allah, nggak pernah kecewa. Nah yang begitu padinya tumbuh, ada isi, ada buahnya, ada isinya. Nah itu namanya hati yang sehat. Nah ayo kita pasin nama hati kita, ya, hati mati, hati penyakitan, atau hati yang sudah sehat. Kalau hati yang sehat karena berbuah, padinya isi, nanti ditunai, dituai, dipetik, ya, dipetik, dipanen.
diwadahin karung, dibawa ke tukang selip, dijemur dulu ya, kering baru ke mesin giling. Padi yang ngacung dipetik nggak? Ngapain keribet-keribetin, nggak ada isinya, nggak dibawa-bawa ya, ditinggal. Padi yang mati apalagi mati sebelum berbuah ya. Biarin kering di sawah, kering di sawah. Nanti kalau musim penghujan sudah selesai, muncul musim kemarau, tinggal siap-siap nanam palawija. Untuk nanam palawija supaya tanah subur, maka padi yang ngacung sama padi yang mati sudah mengering, tinggal diapain? Bakar, dibabat mending dibakar. Udah dibakar rapi beres ya. Nanam apa ini? Oh, kedelai diponjo dah tuh ya. Oh, nanam jagung diponjo atasnya. Yang dibawa pulang yang bermanfaat padi yang mana? Padi yang ada isinya. Tuh, hati yang sehat ini nanti yang bermanfaat bakal dibawa pulang. Karena hati yang sehat melahirkan nilai-nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibawa, yang lain bakar semua. Nah, untuk sampai kepada hati yang sehat ya, kata sang tabib tadi, cari akar-akar dari pohon-pohonan. Kalau sudah ketemu akar pohonnya, yaitu pohon melarat sama pohon tawadhu, kalau sudah ketemu kemudian ambil akar-akarnya, ditumbuk dengan alu ya, alunya namanya apa kemarin tuh, udah pada lupa dah tuh ya. Ya, ditumbuk ya, dicampur dengan tumbuhannya tumbuhan taubat, ditaruh di lumpangnya namanya lumpang ridho, kemudian ditumbuk dengan alunya namanya qanaah. Kalau sudah lembut ya, sudah halus, maka tuangkan di dalam pancinya namanya takwa kepada Allah. Kalau sudah dituangkan di panci, campur sama air apa? Ma'ul haya, air malu. Kalau sudah dicampur air malu, ditutup itu panci, taruh di atas tungku, direbus ya, direbus. Apinya apa? Pengapiannya, kompornya apa? Gasnya apa? Narul mahabbah ya, yaitu api mahabbah kepada Allah. Kalau sudah matang mendidih, tuangkan ke dalam gelas. Gelasnya namanya gelas syukur ya. Gelasnya adalah bersyukur kepada Allah. Jangan panas-panas diminum ya. Panas-panas diminum repot ya. Makan ubi goreng aja kalau panas-panas diemplok, ngomongnya pangah engko. Panas sih ya. Panas-panas ditelan juga, tunggu adem. Nah, ngademinya bagaimana? Tuangin ke dalam gelas, gelasnya gelas syukur, lalu dikipasi. Kipasnya pakai apa? Ar-roja, berharap ridho Allah ya. Pancinya adalah kipasnya namanya ridho Allah. Kalau sudah dikipasi lalu sudah adem, jangan dikokop atau jangan diminum dengan gelas, tapi disendok dengan sendok pujian kepada Allah, disendok dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disendok, kemudian dirasakan oleh lisan kita ya, dirasakan oleh mulut kita, meresep itu obat sampai ke dalam hati, maka hatinya akan sembuh menjadi hati yang
sehat. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah, ini udah nyambung ya, begitu diperjelas seperti ini ya. Kalau sudah nyambung, nah kita bagaimana caranya ini supaya kemudian mendapatkan keindahan yang seperti itu adalah bahwa kita kudu punya keyakinan bahwasanya Allah itu luas rahmatnya ya, Allah itu luas rahmatnya, luas kasih sayangnya. Dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, man arada alla yuqifahu Allahu ala qabihi amalihi wala yansyura lahu diwanan falyad'u bihadha du'a fi duburi kulli salatin. Orang kalau pingin keburukannya itu tidak masuk dalam buku catatan amal, dan keburukannya itu supaya tidak tersiar oleh banyak orang yang mengetahui keburukan kita dilupakan oleh Allah, ada bacaannya. Bapak boleh lihat kitab ini ya, di halaman 28 ya. Nanti yang bawa HP boleh dipoto atau direkam atau lihat ulangan kajian di YouTube kita. Selesai sholat sholat 5 waktu, baca doa begini doanya, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Nah, boleh ini nanti dibaca ya. Allahumma ya Allah, inna maghfirataka, sesungguhnya ampunanmu, arja min amali, lebih diharapkan, lebih aku harapkan ketimbang amal-amal perbuatanku ya. Amal ibadah kita udah banyak apa belum? Belum. Amal ibadah kita kira-kira semuanya diterima apa enggak? Yang diterima sama yang ditolak banyakan yang mana? Kalau ditolak oleh Allah sebab ada kesalahan, mau berharap kepada siapa? Kalau tidak kepada Allah. Maka ya Allah, ampunanmu lebih aku harapkan ketimbang sekedar amal perbuatanku. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih luas dari dosa-dosaku ya. Dosa kita banyak, rahmat Allah luas apa sempit? Kata Allah, inna rahmati wasi'ah, sesungguhnya kasih sayangku itu luas. Saking ya luasnya rahmat Allah, sampai-sampai setan yang sudah durhaka aja seneng sama ayat ini. Wah, jangan-jangan saya juga biar kata nggak ada kebaikannya, keburukan semua, kena kali siraman rahmatnya Allah yang luas. Enggak, kamu nggak ada kebaikannya, nggak akan mendapatkan luasnya rahmat Allah ya. Ya Allah, illam akun ahlan an ablugha rahmataka, kalau aku ini tidak masuk dalam golongan ya orang yang memperoleh rahmatmu karena kebaikanku yang sedikit, farahmatuka ahlun an tablughani ya. Tapi rahmatmu akan menjadikan sebab ya aku masuk dalam golongan rahmatmu. Jadi kalau nilaiku kurang dari umumnya naik kelas, tapi sebab kasih sayangmu kepadaku itu lebih kuat, maka sekalipun pontennya nilainya cuman 50-40 naik kelas juga.
Nah, itu namanya rahmat Allah menjadikan sebab kita sampai kepada ahlullah. Ya. Harapan kita begitu. Ya. Guru kelas ngurusin anak murid. Anak murid nilainya rendah, tapi karena guru ini sayang, maka anak murid ini dinaikkan juga. Nah, itu namanya rahmat lebih luas dari ya, pekerjaan baik yang diperbuat oleh hambanya. Kenapa demikian? Li'annaha wasi'at kulla syai'in, karena sesungguhnya rahmatmu meliputi seluruh kehidupan makhluk-makhlukmu. Ya Arhamar Rahimin, wahai zat Allah yang paling penyayang dari makhluk-makhluk yang menyayangi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka jalani itu, mengobati hati tadi, ya, yaitu dengan cara menambahkan ketakwaan. Takwa itu apa? Mujanibatun ma yub'iduka anillah, menghindari apa yang menjadikan sebab kamu jauh dari Allah. Apa yang menjadi sebab kita jauh dari Allah? Dunia. Maka ngerem kalau kita lagi sibuk urusan dunia, supaya kita bisa dekat kepada Allah. Itu namanya takwa. Jadikan takwa kita tidak sekedar zahir, tapi sampai takwa batin. Takwa zahir sekedar mengenal batas-batas aturan agama, tapi takwa batin adalah sampai kepada niat yang lurus serta amal perbuatan yang ikhlas. Niatnya udah bener karena Allah, perbuatannya dilandasi dengan ikhlas, maka akan sampai kepada pengobatan hati. Kemudian dicampur, diisi dengan apa? Haya, rasa malu. Kita kudu punya rasa malu kepada Allah, ya, karena al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, ya. Berarti orang yang tidak punya malu nggak punya iman. Iya. Misalnya main apa itu, remi, apa gaple dan sejenisnya, ya, di pinggir jalan, ya, sampai orang yang lewat itu kudu pakai permisi munduk-munduk, ya. Nah, itu mestinya dia malu, ya, punya malu kepada Allah. Umur udah segini, mainan masih kayak begini. Orang lain mainannya udah ke masjid, saya mainannya masih begini. Orang lain mainannya wirid pakai tasbih, saya mainannya mirit pakai kartu. Itu kudu punya rasa malu. Apa itu malu? Yaitu ru'yatun nizami wa ru'yatut taksiri, ya. Jadi mengenal kekurangan dan kelalaian yang ada pada dirinya. Maka malu itu wujudul haibati fil qalbi, wujud kehebatan dalam hati, ma'a wahsyati ma sabaqa minka ila rabbik, ya, sebab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu isi lagi dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Sesudah itu tambah lagi banyak bersyukur kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, maka hati yang kena penyakit pasti akan mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya sudah sehat, tanamannya subur, buahnya pasti berisi. Buah yang berisi akan dipanen dan akan menjadi manfaat. Manfaatnya buat kita adalah nanti ketika kita liqa Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.